Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Universitas Pancasakti. Saya di semester 6 dengan program studi Pendidikan Guru PAUD. Dosen pengampu Bapak Chandra Apriansah MPD. Saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian artinya kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Kelas artinya sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas di sini dalam pengertian tidak terikat pada pengertian ruang. Penelitian tindakan kelas artinya penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Karakteristik PTK. Yang pertama, permasalahan praktis di kelas. Kedua, kolaborasi. Ketiga, ada upaya perbaikan atau peningkatan. Keempat, efektivitas metode, teknik, proses pembelajaran. 5. Tidak untuk digeneralisasikan. 6. Tidak perlu populasi dan sampel. 7. Tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol. 8. Proses penelitian melalui siklus. 3. Model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menggunakan model Kurt-Lewin. Yaitu Kurt-Lewin itu konsep pokok penelitiannya terdiri atas perencanaan planning, tindakan acting, pengamatan observing, dan reflecting model Kurt-Lewin. Siklus Kurt-Lewin itu adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran secara terus-menerus. Dua, model Chemis dan McTaggart. Pengembangannya dari konsep Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan pengamatan, observasi, dan refleksi. Model ini biasa digunakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia seperti guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, model John Elliott. Model John Elliott ini mempunyai beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan pertama, tindakan kedua, dan tindakan ketiga. Dengan dasar pemikiran bahwa di dalam satu mata pelajaran terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu tindakan. Penjelasan tahapan PTK John Elliott. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, rencana umum. Yang keempat, implementasi langkah tindakan pertama. Yang kelima, monitor implementasi. Yang keenam, penyelidikan. Yang ketujuh, merevisi ide umum. Yang keempat, yaitu langkah-langkah PTK. Pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Perencanaan tindakan perbaikan, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi.
analisis dan refleksi, serta perencanaan tindak lanjut. 5. Hal-hal penting pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK merupakan penelitian yang melibatkan guru dan siswa dalam tindakan penelitian. Yang kedua, kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan segera dan praktis. Yang keenam, prosedur PTK. Yang pertama, perencanaan tindakan. Yang kedua, pengumpulan data observasi. Yang ketiga, perencanaan tindak lanjut. Yang keempat, fokus pada permasalahan. Yang kelima, pelaksanaan tindakan. Yang keenam, refleksi, analisa, dan interpretasi. 7. Instrumen penelitian tindakan kelas. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2000, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 2008, instrumen PTK adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, instrumen penelitian kualitatif. Oleh karena penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Menurut Sugiono tahun 2009. Yang kedua, instrumen penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Pada umumnya, instrumen penelitian meliputi tes dan non-tes. Tes artinya instrumen penelitian suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai tujuan penelitian. Sedangkan non-tes adalah skala sikap atau daftar pernyataan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data angket, wawancara, atau interview. Demikian pemaparan tentang PTK. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.